Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 27 Juni 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-49 ayat 25. Yesaya 49 ayat 25. Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Saudara-saudara kekasih, bangsa Yehuda mengalami penderitaan, khususnya pada saat mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka kalah melawan musuh, ditawan, dan barang-barang berharga mereka pun ikut dipindahkan ke Babel. Mereka harus meninggalkan kota mereka. Di Babel, mereka menjadi budak. Dalam hal ini, Tuhan sedang menguji umatnya tentang kesetiaan. Di samping itu, Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka melakukan dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan umat pilihan Tuhan. Hal tersebut membuat Allah sangat marah, sehingga Allah mengizinkan umat itu terbuang, tertindas, bahkan menderita selama 70 tahun lamanya. Apakah Tuhan akan membiarkan selamanya, atau akan melepaskan umatnya? Rupanya penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel di pembuangan sangat berat. Pembuangan yang begitu berat ini menimbulkan ratapan yang sangat dalam oleh bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan penderitaan itu berlangsung selamanya. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya hadir di tengah krisis kehidupan bangsa Israel. Ia menghibur bangsa Israel dan memberi mereka pengharapan yang hidup, bahwa mereka akan terlepas dari tawanan dan perbudakan ini. Nabi Yesaya mengatakan, sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 25. Artinya, Nabi Yesaya menyampaikan pengharapan janji keselamatan bagi mereka, dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selama ini, mereka merasakan bahwa Tuhan tidak ada di Yerusalem, atau Tuhan telah meninggalkan mereka dan menyerahkan mereka kepada Babel. Namun, nubuatan pembebasan itu sudah diserukan. Tuhan akan datang menyelamatkan mereka. Penderitaan mereka akan segera berakhir. Tuhan akan kembali ke tanah suci mereka, Yerusalem. Kemuliaan Tuhan itu akan segera dinyatakan. Sebab bagi bangsa Israel yang terbuang, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan.
Namun semua itu akan berakhir. Tuhan akan datang. Ia akan datang dengan kekuatan tangannya penuh dengan kuasa. Ia akan merebut kembali kawanan dombanya yang telah dijara oleh musuh dan mengumpulkan atau menyatukan mereka dalam tangannya. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan ini meyakinkan kita, apapun yang terjadi, walaupun rasanya kita seperti Israel, berada di pembuangan, jauh dari tanah airnya, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus telah menjanjikan itu. Ingatlah, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Kuasanya bukanlah bersifat lokal, tetapi mampu menjangkau Babylon kita, yaitu semua penderitaan, kesusahan, dan pergumulan kita. Di balik semua yang kita alami ini, pasti ada rancangan damai sejahtera Allah, baik bagi kita secara pribadi, keluarga, huria, bangsa, bahkan bagi dunia. Yang perlu dalam setiap detik kehidupan kita, jangan andalkan dirimu, tetapi tetaplah mencari dan bertanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur. Tajamkan pendengaran dan perasaan rohanimu, sehingga semakin sensitif mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan masih mengasihi kami hingga saat ini, sama seperti Tuhan mengasihi umat-Mu Israel. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Tuhan selalu memikirkan apa yang paling baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu itu. Dan terima kasih atas segala berkat-Mu. Biarlah tangan penyertaan Tuhan yang tetap melindungi kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.